Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Inilah laga pekan ke-6 yang sudah sangat dinanti-nantikan. Bahkan bukan cuma dari kedua kesebelasan, kedua kelompok supporter di kedua kesebelasan, juga hampir di seluruh penjuru Indonesia ingin menyaksikan laga ini. Laga yang bisa dibilang katanya salah satu laga terpanas di Asia Tenggara, bahkan di Asia, dan mungkin hampir menyamai laga El Clasico-nya di Spanyol, Barcelona, dan juga Real Madrid. Laga itu adalah laga pekan 6 antara duel Derby Indonesia, Persib Bandung kontra Persija Jakarta. Laga ini udah bikin riuh ya, jauh sebelum laga ini digelar udah riuh sana-sini. Nah, bagaimana sih sebenarnya jalannya laga ini dan bagaimana persiapan kedua tim ini, dan ada apa sih, ada intrik apa sih sebelum laga ini? Kok ini laga riuh banget ya? Dan juga bagaimana kondisi di dalam kedua kesebelasan ini, katanya sih lagi ada masalah. Nah, untuk selengkapnya lagi kita akan coba bedah dan kulik-kulik sama-sama sebelum laga ini ya. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah apa yang terjadi di laga ini dan juga bagaimana persiapan kedua tim ini, dan ada pemain siapa saja yang kemungkinan akan absen di laga super besar ini, itu kita akan saksikan sama-sama. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah semuanya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe bagi yang belum subscribe, aktifin juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah jelang laga super big match antara tuan rumah Persib Bandung kontra Persija Jakarta dalam El Clasico Derby Indonesia. Inilah laga yang ditunggu-tunggu, laga yang udah bikin riuh bahkan jauh sebelum laga ini digelar. Laga yang dinantikan oleh seluruh insan, baik itu supporter, penonton, para mafia, bahkan bandar judi. Laga yang mungkin akan disiarkan di hampir seluruh dunia. Dan laga yang disebut salah satu derby terpanas di dunia setelah El Clasico Spanyol. Derby Indonesia, Persib Bandung versus Persija Jakarta. Sebelum kita bahas persiapan kedua tim ini, seperti biasa kita akan intip dulu serba-serbi, polemik, dan intrik yang menyelimuti laga ini. Yang pertama, PT LIB. Di sini PT LIB dinilai cerdik atau apa ya, licik kali ya, dengan menempatkan laga ini setelah laga AFC-nya Persib. LIB tahu Persib akan kelelahan usai lawan Port FC dengan jarak waktu istirahat yang sangat mepet. Kenapa laga ini nggak digelar pekan ke-7 atau pekan selanjutnya? Kenapa harus pekan ke-6? Ada yang bilang ini disengaja buat balas dendam atas kekalahan Persija di kunjungannya di Persib musim lalu. Benarkah itu semua? Silahkan nilai sendiri saja. Yang kedua, Erick Thohir pun disorot sebab dianggap omong kosong. Eto sempat bilang malu ranking Liga Indonesia ini nomor 26 Asia dan nomor 6 ASEAN, dan ingin menjadikan Liga Indonesia ini nomor 2 di ASEAN dan nomor 6 di Asia. Tapi dianggap nggak mau ngebantuin tim yang jadi wakil Indonesia di Asia dengan membuat laga ini ditunda. Yang ketiga, panas dalam. Ya, dua tim ini diibaratkan panas dalam, di mana di dua kubu kesebelasan ini lagi dilanda gejolak yang hebat. Persib bergejolak dengan supporter bahkan sampai ke ranah hukum. Sementara Persija pun bergejolak dengan pelatihnya yang diancam akan dipecat usai dua laga minim kemenangan. Dari tiga hal tadi, itu cuma satu muaranya atau tujuan utamanya, yakni sengaja agar pertandingan Persib dan Persija ini dijadikan komoditi panas. Persib yang lagi minor dibikin panas oleh yang di atas supaya tim rival ini supporternya memanas-manasi supporter Persib, yang intinya nantinya saling ejek, provokatif, dan saling lempar hujatan. Tujuannya tentu agar laga Persib versus Persija ini tetap ramai penonton dan peminat ya. Balik lagi sih, ujung-ujungnya adalah pundi-pundi duit.
Sekarang udah paham ya yang kami bilang kenapa laga Persib versus Persija ini sangat dinantikan. Inilah yang kami bilang, kalau kami jabarkan secara rinci itu akan sangat rumit. Polemik yang menyelimuti laga ini. Belum main aja udah dibikin sebuah keuntungan nih. Pas main dibikin keuntungan juga buat para bandar judi dan mafia. Setelah main pun tetap dijadikan keuntungan, yakni dengan banyaknya denda dan juga hukuman yang akan diterima. Makanya wajar kalau laga ini disebut salah satu laga terpanas di Asia dan nomor 2 di dunia, sebab laga ini memang menguntung atau melibatkan semua komponen ya, dan ujung-ujungnya tentu saja cuma dua, yakni kesombongan dan uang. Kenapa kami bilang kesombongan? Tentu saja bagi yang menang tentu saja akan mengejek yang kalah, dan yang kalah pun akan nggak terima dan membalas yang mengejek. Ini ujung-ujungnya apa? Tetap rame dan juga penontonnya akan tetap berminat ya menonton pertandingan ini sampai kapanpun. Jadi orang-orang yang sengaja mengatur ini memang ini dibuatlah, direncanakan seperti ini agar laga Persib versus Persija ini tetap menarik untuk disaksikan. Ya meskipun kita tahulah faktanya ya, mau sampai kapanpun ya, dua tim ini tuh nggak akan pernah terdegradasi. Catat ya, dua tim ini tuh nggak akan pernah terdegradasi dari Liga 1. Sebab ada hukum yang nggak tertulis, 4 tim di Liga 1 ini nggak akan pernah terdegradasi karena menyangkut kehidupan dan juga pemasukan pihak-pihak tertentu. Tentu saja seperti operator, PSSI, dan broadcast ini akan sangat rugi apabila satu di antara 4 tim ini akan terdegradasi. Balik lagi ke pertandingannya, di pekan kelima kemarin dua tim ini tuh sebenarnya tetanggaan ya, bersebelahan. Persib dan Persija itu sebelahan di ranking atau di tabel sementara, di mana Persib posisi 4, Persija posisi 5. Dua tim ini sebenarnya sama-sama tertekan di laga kali ini, meskipun Persija lebih sedikit diuntungkan sebab memiliki waktu istirahat yang cukup lama dibanding Persib. Tapi kita tahulah, main di kandang Persib ini tentu nggak mudah buat Persija. Apalagi kita tahulah main di Sijalak Harupat, Persija itu selalu sulit mengalahkan Persib ketika bermain di Sijalak Harupat. 2014 Persija cuma bisa bermain imbang 0-0 lawan Persib di stadion ini. 2019 Persija justru kalah 2-0 di stadion ini, dan musim kemarin Persija pun kalah lagi 2-1 di stadion ini. Bahkan di 5 pertemuan terakhir Persib memang lebih unggul dibanding Persija dengan catatan 3 kali Persib menang, 1 kali imbang, dan 1 kali Persija menang. Kesamaan lain di laga ini, dua pelatih di kedua kesebelasan tengah di ujung tanduk, baik Boyan Hodak maupun Carlos Peña. Dua pelatih ini tengah diultimatum oleh supporter dan manajemennya. Andai kalah di laga ini atau nggak bisa menang di laga ini, ada kemungkinan posisi dua pelatih ini akan terancam. Kemudian kesamaan lain adalah dua bomber di kedua kesebelasan tengah jadi sorotan, di mana DDS di kubu Persib hilang 4 laga. Sementara Gustavo Almeida justru nggak bisa cetak gol di 4 laga terakhir. Bisa kebetulan banget ya. Nah sekarang kita intip aja yuk persiapan kedua tim ini. Di kubu Persib Bandung, seperti yang sering kami bilang, tim ini tuh sedang tak baik-baik saja. Sebenarnya sih hampir tiap musim kayak gini sih. Di awal musim itu Persib itu selalu ada gejolak loh ya. 2022 itu korbannya Rene Albert dipecat. 2023 korbannya Luis Milla pun dipecat. Dan musim ini kembali menimpa Boyan Hodak. Apakah Hodak akan kembali dipecat? Ditambah lagi gejolak dengan oknum kelompok supporter Persib. Nah, cermati baik-baik ya. Kami nggak bilang bobotoh lo ya. Sebab kalau yang namanya bobotoh itu ada di seluruh dunia. Dan belum tentu juga yang namanya bobotoh itu menghujat Persib. Tapi sebagian kelompok supporter Persib yang ngakunya garis keras inilah yang mulai bertingkah.
Kelompok supporter ini tuh cuma maunya lihat Persib ini selalu menang. Kalau Persib kalah pasti dihujat. Nah, kami nggak akan terlalu banyak mengomentari soal ini, apalagi katanya soal insiden yang terjadi di locker room Persib ketika katanya lawan Pot FC kemarin tuh ada kabar ada insiden dengan salah satu oknum supporter Persib dengan pemain Persib, dan ini ditulis juga nih di akunnya Viking Persib Club. Buat kami justru ini agak aneh loh ya, ada insiden dengan penonton di lorong stadion. Lah, bukannya yang boleh ada di lorong stadion itu cuma pemain dan ofisial dan juga petugas dari stadion aja ya? Kok bisa-bisanya gitu ada oknum supporter di lorong pemain stadion? Nah, berarti ada yang salah dong di sini. Di akun Instagram Viking Persib Club ini menyebutkan nih kalau yang namanya kritik dan otokritik itu adalah hal yang wajar yang dianggap sebagai dinamika yang normal. Betul, itu betul banget ya. Namanya kritikan itu adalah hal yang normal dan dinamika dalam sebuah sepak bola. Tapi kalau kritikan itu ditujukannya buat manajemen, buat pelatih atau pemain tanpa harus menjelekkan nama klub. Tapi kan yang kenyataan yang lagi rame itu kan, ini kan oknum supporter nyebutnya apa? Persib butut. Sementara Persib bukan milik sebagian kelompok supporter lu ya. Persib itu adalah brand yang universal, milik seluruh bobotoh. Jadi wajar kalau ada pemain yang gak terima, ada supporter atau kelompok supporter yang menyebutkan atau menyerukan dengan kata-kata Persib butut. Mungkin semua bobotoh pun akan merasa jengkel juga klubnya dianggap butut oleh sebagian kelompok supporter ini. Makanya di sini kita bisa bedakan yang namanya bobotoh dengan kelompok supporter itu beda loh ya. Bobotoh itu adalah seluruh orang yang menikmati dan mencintai, mendukung Persib, yang menyukai Persib. Sementara namanya kelompok supporter itu bagian dari bobotoh yang punya keinginan sendiri. Tapi itu pendapat kami loh ya, sebab ya setahu kami loh ya, yang namanya bobotoh itu mau Persib menang, mau Persib kalah, tetap dukung tanpa hujat. Yang hujat itu sebagian kelompok supporter aja, itu yang kami tahu loh ya. Jadi kalau soal yang katanya ada clash atau insiden dan ada korban oknum supporter, kami nggak mau komentar terlalu banyak. Silahkan urus sendiri saja kalau itu. Kita balik lagi ke pertandingannya. Ini sebenarnya ultimatum loh buat Hodak. Hodak ini kemarin kan bilang sengaja menurunkan pemain lapis 2 di lawan Pot FC demi untuk menjaga pemain ini agar bisa tampil full saat melawan Persija. Tapi kemarin ngelawan Pot FC kalah. Dan kalau melawan Persija ini kalah berarti double kill Boyan Hodak. Nah, ini bisa dipertanyakan. Di sisi pemain sendiri udah pasti kena ultimatum adalah milestone 5 ya. Ini udah di ultimatum nih sama Hodak nih. Bahkan kata Hodak nih, kalau saja ya bisa beli pemain saat ini, milestone ini udah dilepas. Tapi ya mau gimana lagi, kan namanya ngejual beli pemain itu baru bisa dilakuin nanti di paruh musim. Jadi ya buat sekarang cuma nikmatin aja sambil berharap syukur-syukur si milestone ini bisa berkembang. David da Silva sendiri sudah dipastikan bisa tampil ya di laga ini, tapi nggak menjamin dari babak pertama, kemungkinan akan tampil di babak kedua ya. Sisanya sih sebenarnya nggak ada yang absen, yang cedera pun nggak ada kecuali Febri Haryadi ya. Menghadapi Persija Jakarta yang harus jadi fokus pembenahan Boyan Hodak, ada dua sektor sebenarnya kalau menurut kami, yakni sisi pertahanan kiri dan kanan dan juga sektor serang. Di sisi kiri dan kanan pertahanan Persib ini masih gampang ditembus, padahal udah banyak pemain yang digonta-ganti loh di situ. Tapi ya kelemahannya adalah gini loh, musim ini tuh sisi kiri dan kanan Persib ini nggak ada yang ngebantuin, baik Robi Darwis, Kakang Rudianto, Hen Herdiana ketika ditempatkan di bek kanan itu pasti sendirian. Beda dengan musim lalu yang namanya ada Febri Haryadi yang bisa ngebantuin turun jadi bertahan. Nah, sementara musim ini di sisi kanan itu wingernya nggak bisa ngebantuin bek kanan.
Di sisi kiri pertahanan pun demikian. Edo Rezaldi itu selalu bekerja sendirian ya. Sementara sayapnya Ciro Alves jarang banget turun. Musim kemarin masih ketolong dengan yang namanya Freds Butuan yang masih sering turun ke bawah buat ngelapisin bek kirinya Persib. Jadi siapapun yang akan ditampilkan di sisi kiri dan kanan pertahanan Persib, ya pasti akan kewalahan karena kerja sendirian ya. Sisi depan pun demikian nih. Kalau DDS ini bisa ditampilkan sih sebenarnya ini agak sedikit terbantu ya. Sebab DDS ini meskipun lini tengahnya agak jauh, tapi DDS ini kuat pegang bola sambil menunggu teman-temannya untuk ngebantuin. Lah kalau Dimas Derajat yang ditempatkan ini agak repot juga. Sebab Dimas Derajat ini lemah kalau pegang bola. Sementara lini kedua seperti Tiron ataupun Maklok Dado ini jauh banget. Jadi ketika Dimas ini pegang bola, dia ini bingung mau kemana mengasihnya gitu. Sementara Dimas ini nggak kuat pegang bola. Sisi saya pun demikian nih. Ini agak sulit kalau nggak ada DDS. Kenapa demikian? Ketika Ciro Alves pegang bola, lari deh misalnya gitu. Terus juga bingung kan Ciro mau kemana nih? Mengumpan di depan gak ada si Gundul. Mengumpan ke depan mau siapa? Terus mengoper lagi, nggak ada teman yang ngikutin. Inilah yang selalu jadi permasalahan Persib di beberapa laga terakhir tanpa hadirnya DDS. Ketika seorang winger menusuk, jadi nggak ada target untuk dituju di depan. Adapun kalau dioper, temennya jauh yang ngikutin ya. Sementara kalau nyerang dari sisi sayap sebelahnya, ya nggak bisa karena nggak ada yang lebih setara dengan Ciro Alves dalam pergerakannya. Rian Kurnia, Adam Alis, Mailson 5, semuanya ini nggak bisa nyamain dengan atipikalnya Ciro Alves. Jadi ya kami pun nggak tahu nih seperti apa formasi yang akan dipakai Boyan Hodak dan bagaimana kondisi pemain sebenarnya ya. Tapi ya mau gimana lagi, kira-kira seperti inilah formasi yang akan dipakai dalam menghadapi Persija Jakarta. Di bawah Mister ditempati oleh Teja Paku Alam. Duet center back ditempati oleh Nick Wipers dan Gustavo Franca. Bek kiri kemungkinan ditempati oleh Rezaldi Hehanusa. Sementara bek kanan ditempati oleh Robi Darwis sebagai slot U21 ya. Duet jangkar masih ditempati oleh Maklok dan Deddy Kusnandar. Sisi sayap ini kemungkinan ditempati oleh Ciro Alves dan Beckham Putra. Sementara ujung tombak kemungkinan akan ditempati David Da Silva kalau memang fit lo ya. Dan ditemani oleh Tiron Del Pino. Sementara di kubu Persija Jakarta, nasib Carlos Peña benar-benar di ujung tanduk. Usai di beberapa laga terakhir ini, Persija ini urung mendapatkan kemenangan. Nah makanya andaikan di laga ini Carlos Peña nggak bisa hadirkan kemenangan bagi Persija, apalagi sampai kalah dari Persib, ya otomatis kemungkinan Peña akan dicopot. Padahal kalau kita lihat ya baru 2 laga terakhir ini ya Persija nggak bisa menang dengan totalnya 3 kali nggak bisa menang sih. Tapi itu aja udah di ulti loh. Ya wajar sih sebab Persija mungkin nggak mau malu 2 kali ya, nggak mau malu 2 kali berturut-turut kalah dari Persib di stadion yang sama. Apalagi kita tahu lah Jackmania itu sebagiannya gembar-gembor banget cuy, merasa timnya ini paling hebat. Apa jadinya kalau Persija kalah ini udah nggak bisa dibayangkan lah. Atau istilahnya mungkin bikin malu ya. Sebenarnya buat kami ya, yang bikin malu itu bukan Persijanya deh, tapi oknum supporter Persijanya dengan tingkah lakunya. Ketika Persib kalah, Persib sulit menang, mereka yang rame, mereka yang nyinyirin. Tapi giliran timnya yang kalah, mereka nggak mau dinyinyirin. Kan akhirnya apa? Jadi keributan. Kan aneh nantinya, malunya akan double deh. Udahnya gembar-gembor nyinyirin Persib, pas di laga ini kalah dari Persib. Kan malu. Inilah yang sering kami bilang, seorang supporter itu nggak mungkin bertingkah seperti ini. Seorang supporter itu nggak bakalan lebay. Sebab yang namanya lebay itu berlebih-lebihan itu bukan supporter, cuma oknum supporter bego yang ngakunya jadi supporter. Karena mereka ini nggak ngerti tingkah laku mereka itu yang rugi bukan mereka, tapi nama klub mereka. Coba kita kasih contoh nih, misalnya oknum Jackmania nih bikin sebuah kesalahan atau mungkin nyinyirin tim lain. Yang jelek siapa? Supporter Persija lo yang dibawa-bawa. Dan ketika ada supporter lain yang bikin rusuh dan lain-lain, yang disebut aja apa? Supporter Persija lagi loh. Sementara yang bikin ribut, yang nyinyirin, yang otaknya nggak ada, mereka mah nggak mau peduli nama klubnya rusak, benar nggak?
Menghadapi Persib Bandung, sebenarnya kalau dilihat dari susunan pemain dan skuad, itu saat menghadapi Persib ya, nggak ada yang jomplang, nggak ada yang cedera sih. Cuma Hansamu aja mungkin agak sedikit diragukan. Sisanya ya oke semua sih. Nah, dari soal segi permainan dan strategi ya, bedanya dengan Persib itu. Kalau Persib kan di belakang sisi kiri dan kanan yang sering bolong. Kalau Persija terbalik nih, justru di sisi tengah yang sering bolong. Padahal di situ tuh banyak pemain loh, ada Ramon Bueno, Hanif Syahbandi, Reski Fandi, belum lagi Syahrian Abim Maju. Tapi kenapa ya selalu seperti nggak ada filter ke pertahanannya? Jadi intinya kalau kami perhatikan ya, ketika Carlos Peña ini menurunkan Ramon dan Hanif yang ditempatkan, ini tuh seperti apa ya, main sendiri-sendiri. Ketika Hanif dan Reski Fandi yang ditampilkan, ini seperti tabrakan nih, nggak bisa nentuin di mana posisi masing-masing. Inilah yang selalu bikin Persija ini seolah bolong dan mudah ditembus dari tengah. Ini faktor yang sebenarnya buat kami ini sangat krusial ya, sebab lini tengah itu sangat menentukan ya. Kita lihatlah, gara-gara hal ini, lini serang Persija ini malah jadi sedikit kendor. Kenapa demikian? Karena Rio Matsumura, Maciej Gajos, bahkan sampai Rico Simanjuntak dan juga Gustavo Almeida ini sampai turun ke tengah buat ngambil bola. Padahal di tengah itu ada dua pivot loh, tapi ya mereka seperti belum klop lah. Carlos Peña sendiri mengaku sangat penasaran dan juga antusias lawan Persib, sebab ini pertama kalinya Carlos Peña ini melawan tim yang disebut rival antara Persija dan Persib, yang katanya sih ini laga El Clasico-nya Indonesia. Sebenarnya Carlos Peña ini udah pernah merasakan El Clasico yang nomor 1 yakni antara Real Madrid dan juga Barcelona, tapi tentu saja menurut Peña ini akan menjadi atmosfer yang berbeda, di mana di sebuah negara yang mungkin gak dikenal di Eropa tapi memiliki El Clasico yang justru nomor 2 terbesar di dunia. Maka Carlos Peña pun mungkin akan mempersiapkan skuad terbaik ya, dan kira-kira seperti inilah formasi yang akan dipakai Carlos Peña. Di bawah Mister ditempati oleh Carlos Eduardo. Duet center back ditempati oleh Rizky Ridho dan Ondrej Kudela. Bek kiri Firza Andika, sementara bek kanan M. Ferrari. Duet jangkar kemungkinan ditempati oleh Ramon Bueno dan Hanif Syahbandi. Sisi sayap ditempati oleh Rio Matsumura dan Rico Simanjuntak. Sementara ujung tombak ditempati oleh Gustavo Almeida yang ditopang oleh Maciej Gajos. Laga Persib versus Persija ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Senin 23 September 2024 mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dari Stadion Sijalak Harupat. Oke, itu tadi ya sedikit yang bisa kami bahas dalam jelang laga super panas di pekan ke-6 Derby Indonesia antara Persib Bandung kontra Persija Jakarta. Nah, bagaimana menurut kalian jalannya laga kali ini dan siapa yang akan keluar jadi pemenang di laga kali ini? Kita akan mengetahuinya nanti di segmen fakta di balik laga usai laga ini ya. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.